Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke, kita lanjutkan di bab 11 dari novelku Fulfi, yaitu Menantang Ancaman 3. Seperti yang dikatakan Kak Andin, setelah 30 menit Fulfi membantu Kak Andin untuk menata rambut para model. Setelah menyelesaikan tugasnya, Fulfi menuju ke ruang fitting baju bersama Danu. Betapa bahagianya Danu ketika melihat dan bisa kembali bercanda dengan Fulfi seperti dulu. Dan jangan menggelitik, aku sedang serius memilih gaun, kata Fulfi yang tangannya masih sibuk memilah gaun pengantin untuk pemotretan pertama mereka. Aku tidak menggelitik, aku sedang memilih jas di sampingmu, kata Danu yang tangannya memang usil menggoda Fulfi. Dari kejauhan wanita bercadar itu begitu geram melihat Fulfi tidak menghiraukan ancamannya. Fulfi, dasar kamu kurang ajar. Kamu berani-beraninya meremehkan ancamanku. Kamu sudah membuatku sangat murka sekarang. Tak akan kubiarkan kamu berhasil kali ini. Danu diam-diam mengetahui memang ada wanita bercadar yang datang dan memperhatikannya. Diam-diam Danu memerintahkan seorang kepercayaannya untuk membuntuti wanita itu. Beritahu seluruh orang yang sudah kuperintahkan untuk berjaga di sekitar sini. Ikuti wanita bercadar itu sekarang. Laporkan padaku jika kalian tahu informasi apapun tentang dia. Sembari beberapa pria suruhan Danu membuntuti wanita itu, sesi pemotretan itu pun dimulai. Fulfi berpose mesra dengan Danu dengan diarahkan fotografer. Vi, jangan terlalu kaku, pegang dada Danu dan tataplah matanya, kata seorang pengarah. Danu tersenyum melihat Fulfi yang sebenarnya gugup menatapnya. Kamu jangan cari kesempatan, Dan, kata Fulfi yang tiba-tiba tersenyum malu. Enggak kok, memang ini pose pasangan pengantin kan? Mesra dan... Kata-kata Danu terhenti. Ketika Fulfi mulai bertindak profesional dan sedikit mendekatkan bibir ke bibir Danu hanya berjarak 1 cm, dia mulai profesional. Kenapa aku yang berdebar? Gumam Danu dalam hati sambil intens memandang wajah Fulfi. Pemotretan selesai, Fulfi mendekati Danu dan berkata di telinganya, "Apa sekarang kamu yang gugup, Dan?" kata Fulfi tergigih geli pergi meninggalkannya untuk menuju ruang ganti. "Awas saja kamu, Vi, tega sekali menertawakanku." Gumam Danu masih tersenyum. Melihat banyak suruhan Danu mengikuti wanita itu, tapi sayang mereka kehilangan jejak karena wanita itu sudah tahu ketika dirinya diikuti. Sial, jika seperti ini, aku pasti akan ketahuan juga, gerutu wanita itu sambil berusaha untuk bersembunyi. Setelah kejadian itu, wanita ini kembali tidak memperlihatkan batang hidungnya. Fulfi kembali ke rutinitasnya seperti biasa, termasuk mengikuti kegiatan modeling dan pemotretan yang sudah dijadwalkan oleh desainer Naoki. Danu semakin intens untuk mengambil hati Fulfi dan selalu berada di sampingnya, sampai suatu ketika peragaan busana akan dilakukan di salah satu mall pada malam hari ini, dan menjadi peragaan busana perdana yang dilakukan Fulfi setelah vakum beberapa waktu. Pemberitaan terhadap Fulfi tersebar di mana-mana, termasuk terdengar langsung oleh agensi lamanya. Apa-apaan ini? Berani-beraninya dia kembali lagi ke dunia modeling. Dia memang cari mati, kata Dita yang membaca surat kabar siang itu. Dia bergabung dengan agensi Naoki. Itu bukannya agensi ternama dari Jepang. Gila, dia akan menjadi model pesaing berat kita. Sepertinya aku punya ide untuk hal ini, kata Rizka sambil tersenyum jahat. Siang itu juga para model melakukan gladi bersih yang diadakan di mall tersebut. Karin dan Rizka dan Dita selalu menjadi model andalan di setiap event di sebuah mall. Mereka merencanakan sesuatu untuk Fulfi hari itu, termasuk merusak pakaiannya yang sudah dipersiapkan untuk malam ini. Selain itu, Fulfi mendapatkan sebuah surat di meja riasnya. "Vi, ini Mbak Galdin. Tolong pergi ke ruang rias pukul 4 sore. Mbak punya kejutan buat kamu." Surat itu membuat Fulfi tersenyum. Mbak Galdin aneh-aneh aja. Biasanya juga mengirimkan pesan. Kenapa sekarang mengirimkan surat? Fulfi yang selalu berpikiran positif tidak pernah mengira kalau itu surat bukan dari Mbak Galdin. Surat itu dibiarkan Fulfi berada di meja riasnya, begitu saja sebelum memakai kostum yang disediakan. Sore itu Fulfi pergi ke ruang rias sesuai surat yang diberikan tadi. Saat membuka pintu, betapa terkejutnya Fulfi. Ada 5 orang pria berandal duduk di samping meja riasnya.
Fulfi perlahan mundur dan sangat ketakutan. Fulfi berteriak begitu kencang, tapi sepertinya tidak ada yang mendengar. Dita, Rizka, dan Karin langsung mengunci pintu dari luar dan meninggalkan Fulfi. Rasakan. Dita terkikih dan tertawa jahat sambil pergi meninggalkan ruang itu. Danu menemukan gaun yang sobek di lantai meja rias tempat Fulfi terduduk tadi. Betapa terkejutnya Danu ketika di meja rias ada sepucuk surat berisi perintah. Danu minta konfirmasi dari Mbak Galdin, ternyata itu bukan darinya. Tanpa berpikir panjang, Danu berlari ke ruang rias itu, hatinya gusar dan sangat khawatir. Kumohon, kamu harus baik-baik saja, Fulfi. Fulfi didekati perlahan oleh para pria berandal itu, sangat trauma dan berteriak-teriak. Jangan, kalian jangan mendekat. Tidak, jangan. Fulfi meronta sekali lagi dan berhasil menjambak salah satu dari mereka. Ketika Fulfi menjambak salah satu dari mereka, Fulfi dilempar oleh salah seorang yang lain sampai membentur dinding. Darah sedikit mengucur dari kepala Fulfi. Fulfi masih melawan dan mengambil semua peralatan yang bisa dipegang untuk dilempar dan mengenai kelima pria itu. Dari luar, Danu sudah bersiap mendobrak dengan kedua orang suruhannya. Polisi akan segera datang, bos, kata salah seorang suruhan Danu yang membantunya mendobrak. Brak! Pintu berhasil dibuka. Terjadi perkelahian antara Danu, orang suruhannya, dan kelima berandal itu. Mereka berhasil dilumpuhkan ketika salah satu suruhan Danu yang berbadan besar berhasil memukul lutut kelima berandal itu. Fulfi sangat ketakutan di pojok ruangan dengan darah mengucur di kepalanya, beruntung hanya luka kecil. Danu memeluknya erat dan tolong aku, tolong Danu, jangan biarkan mereka mendekatiku. Fulfi menangis di pelukannya dan mencengkram tubuh Danu dengan sangat kuat. Apa kamu tidak apa-apa? Apa mereka berhasil menyentuhmu? Tanya Danu sambil mengusap kepala Fulfi. Enggak Danu, mereka belum berhasil menyentuhku. Jawab Fulfi yang masih meringkuk ketakutan. Jangan takut Vi, aku di sini. Kamu akan aman, kata Danu menenangkannya. Sialan, siapa orang di balik semua ini? Danu mulai sedikit geram. Fulfi digendong Danu ke ruang Kak Naoki. Acara hari itu diundur dan polisi segera datang. Rizka, Dita, dan Karin berhasil melarikan diri dan ketakutan. Mereka tidak menampakkan batang hidungnya lagi. Polisi akhirnya menyelidiki masalah ini dan ketiga orang itu ditetapkan menjadi tersangka yang sampai detik ini mereka masih menjadi buronan. Fulfi kembali harus berhubungan dengan seorang psikiater dan membuat Mbak Galdin merasa cemas. Ya Tuhan sayang, apa kamu tidak apa-apa? Tanya Mbak Galdin sambil memeluk Fulfi di sampingnya. Aku tidak apa-apa Mbak, aku hanya mengingat hari itu. Aku sangat takut, tangan dan kakiku masih gemetar dan aku merasa begitu takut. Jelas Fulfi yang terduduk di sofa dengan seorang psikiater. Nona Fulfi, teruslah percaya bahwa banyak orang yang menyayangi Anda. Anda tidak sendiri, pelan-pelan lupakan bayangan itu. Memang sulit, tapi Nona Fulfi harus menghadapinya, kata psikiater itu. Dalam rentang waktu seminggu didampingi oleh psikiater untuk mengobati traumatiknya yang kembali lagi dan akhirnya perlahan-lahan Fulfi sembuh. Danu mendapatkan keterangan bahwa ketiga orang model itu berhasil ditangkap di sebuah kamar hotel di luar kota. Setelah dilakukan investigasi, mereka mengaku bukanlah orang yang mengancam dan memakai cadar seperti rekaman yang dimiliki Fulfi waktu itu. Menurut keterangan polisi, mereka adalah orang yang berbeda. Danu masih terus waspada dan melakukan penjagaan di sekitar rumah, bahkan membawa bodyguard saat mereka pergi bekerja. 6 bulan telah berlalu, Fulfi selesai untuk kontrak kerja sebagai penata rambut dan sekarang kembali menjadi seorang model. Mbak Galdin mulai sibuk untuk mengurus kegiatan dan jadwal Fulfi. Mereka juga sempat pergi ke Paris karena menang kompetisi waktu itu dan membintangi beberapa iklan di sana. Adi yang sekarang sudah bisa berjalan terus mengikuti mamanya kemana-mana. Bahkan saat Fulfi harus syuting iklan, Adi dan babysitternya terus berada di sampingnya. Sayang, udah minum susu belum? Seperti biasa di sela-sela syutingnya selalu menyempatkan menggendong Adi. Adi sudah bisa mengerti apa yang ditanyakan mamanya dan hanya menggelengkan kepala karena belum minum susu. Sang babysitter membuatkan susu formula dan Fulfi membaringkan Adi di pangkuannya lalu menyusuinya sebentar. Danu sangat bahagia melihat Adi dan Fulfi sudah kembali aman tanpa ada gangguan lagi. Danu dan Fulfi semakin akrab walaupun Fulfi masih belum juga menerima cinta Danu sampai detik ini. Sebulan kemudian saat konferensi pers untuk peluncuran produk sabun terbaru, tiba-tiba dari jauh ada sebuah pisau melayang hampir mengenai Fulfi dan menancap tepat di belakang Fulfi dengan sebuah pesan.
Sudah lama aku tenang, waktunya aku datang untuk menghancurkan hidupmu. Oke, sekian dari bab 11 dari novelku Fulfi. Jangan lupa untuk tonton videoku selanjutnya karena aku akan update setiap hari. Untuk hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel aku agar semakin berkembang. Thank you, bye-bye.